Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Septiani, PPL Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini Ibu mengisi mata pelajaran IPA kelas 8. Apa kabar semua? Tetap semangat ya dalam belajar meskipun pembelajaran yang kita lakukan melalui via daring. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum Ibu menyampaikan materi tentang sistem pencernaan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi makanan bagi tubuh manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan serta proses pencernaan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme sistem pencernaan manusia. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Itulah tadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam proses pembelajaran sistem pencernaan pada manusia. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu sistem pencernaan, Ibu mau tanya nih pada kalian, apa itu sistem pencernaan? Ada yang tahu? Jadi, sistem pencernaan pada manusia itu merupakan suatu sistem yang membantu mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Makanan sendiri merupakan sumber energi bagi setiap makhluk hidup. Tanpa makanan, manusia akan mati karena tidak adanya energi yang masuk di dalam tubuh manusia. Nah, coba kalian pikirkan, jika sehari saja kalian tidak memakan makanan, maka tubuh akan terasa lemas dan tidak berenergi. Begitu penting peran makanan bagi tubuh manusia. Nah, kalian harus tahu nih, apa saja jenis makanan dan kandungan makanan yang kalian makan sehari-hari. Apakah itu bagus untuk tubuh kita atau tidak? Makanya, dari materi sistem pencernaan pada manusia ini, nantinya kalian akan mengetahui jenis-jenis makanan, kandungan-kandungan makanan, serta organ-organ yang makanan yang kalian konsumsi sehari-hari seharusnya tidak hanya untuk mengenyangkan perut saja, tetapi harus mengandung nutrisi dan gizi. Nutrisi dan gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi, kesehatan, pertumbuhan, dan menjaga jaringan organ-organ pada tubuh manusia. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari seharusnya mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, protein, nutrisi, lemak, vitamin, dan air. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia, di mana 1 gram karbohidrat mengandung 4,1 kalori. Karbohidrat terdiri menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada karbohidrat jenis pati, karbohidrat jenis gula, dan karbohidrat jenis serat. Selain karbohidrat, lemak merupakan unit penyimpanan paling baik untuk energi. Karena makanan yang kita makan, jika berlebihan energinya nantinya akan diproses menjadi lemak dan disimpan oleh tubuh untuk cadangan energi kita sehari-hari atau sewaktu-waktu kita membutuhkan. Lemak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh contohnya itu terdapat pada susu, keju, sedangkan lemak tak jenuh itu contohnya pada biji-bijian. Selain karbohidrat dan lemak, tubuh juga membutuhkan protein. Protein merupakan sumber energi yang digunakan untuk penghasil energi bagi tubuh, pengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan pembentukan hormon dan enzim. Protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein nabati dan hewani. Protein nabati itu bisa kita temukan di kacang-kacangan dan biji-bijian, sedangkan protein hewani itu dapat kita temukan di susu, daging. Selanjutnya, vitamin. Walaupun vitamin dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi vitamin mempunyai fungsi untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah penyakit-penyakit yang masuk dalam tubuh. Vitamin dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya yaitu mineral. Tubuh memerlukan 14 jenis mineral kurang lebihnya. Sedangkan fungsi mineral adalah proses pembangunan sel, bantu reaksi kimia tubuh, dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.
Untuk jenis-jenis mineral dan manfaat-manfaat dari mineral sendiri bisa kalian lihat pada buku Ilmu Pengetahuan Alam halaman 177. Yang terakhir yaitu air. Air merupakan nutrisi paling penting yang dibutuhkan untuk tubuh. Karena kita sebagai manusia bisa sedikit menahan rasa lapar, tetapi untuk rasa haus kita susah untuk menahannya. Karena sel-sel di dalam tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas sehari-hari. Di dalam tubuh manusia, 60-80% itu mengandung air. Tubuh manusia kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air kecil, dan buang air besar. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar